Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang seyogianya kita harus perbanyak di bulan suci ini adalah membaca salawat. Membaca salawat memiliki keutamaan yang tidak kita ragukan lagi. Banyak kisah-kisah yang menakjubkan yang dialami oleh para ahli salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bacaan salawat yang dibacakan oleh umatnya akan dibalas 10 kali lipat. Sebagian ulama bahkan menegaskan salawat dapat menuntun seseorang menempuh jalan suluk. Salawat sebagaimana ayat suci Al-Quran bernilai pahala dengan membacanya meski tidak mengerti kandungan artinya, berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Ada satu kisah yang menarik berkaitan dengan keutamaan membaca salawat ini. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Bantan dalam kitabnya Tanqihul Qaul. Syekh Nawawi mengutip cerita ini dari sebagian kaum sufi. Diceritakan bahwa salah seorang tokoh sufi memiliki tetangga di mana tetangga itu adalah seorang pemabuk. Kegemarannya menenggak minuman keras berada dalam taraf di luar kewajaran, melebihi batas hingga ia tidak bisa membedakan hari sekarang, besok, ataupun hari kemarin. Ia hanyut dalam meminum minuman keras. Pemabuk ini berulang kali diberi nasihat oleh seorang sufi agar bertaubat, namun ia tidak menerimanya. Ia masih tetap dengan kebiasaan-kebiasaan mabuknya. Yang menakjubkan adalah saat pemabuk tersebut meninggal dunia, dijumpainya oleh seorang sufi dalam sebuah mimpi. Ia berada dalam derajat yang luar biasa mulia. Ia memakai perhiasan yang berwarna hijau sangat indah, lambang-lambang kebesaran dan kemegahan di dalam surga. Sang sufi terheran. Ada apa gerangan? Mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapatkan kedudukan semulia itu? Sang sufi kemudian bertanya, "Bimanilta hadhil martabatal aliyah?" Dengan sebab apa engkau memperoleh derajat atau kedudukan yang sungguh sangat mulia seperti ini? Kemudian pemabuk itu menjelaskan ihwal kenikmatan yang dirasakannya. Hadartu yauman majlis dzikri fasami'atul alima yaqulu man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sawtahu wajabat lahul jannah. Thumma rafa'al 'alimu sawtahu bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'tu sawti wa rafa'al qaum aswatahum faghafara lana jami'an fi dzalikal yaum fakana nasibi minal maghfirah warahmah anjada alayya bihadhihi ni'mah. Aku suatu hari menghadiri majelis zikir, katanya. Lalu aku mendengar orang alim berkata, barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeraskan suaranya, surga wajib baginya. Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya dengan bersalawat kepada Nabi. Aku dan jamaah juga mengeraskan suara seperti yang dilakukan orang alim itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya pada hari itu. Maka jatahku dari ampunan dan kasih sayangnya adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku nikmat-nikmat ini. Saudaraku kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut kita dapat mengetahui betapa keagungan dan kehebatan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dirasakan manfaatnya oleh seorang pemabuk tersebut.
Kisah tersebut terang saja bukan hendak membenarkan praktek mabuk-mabukan yang memang diharamkan dalam Islam, tidak. Cerita ini sekedar merefleksikan keistimewaan salawat, di mana bisa mengantarkan seorang pada samudera kasih sayang kepada Rahman Rahim serta maghfirah atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca salawat serta beristiqamah di dalam membaca salawat keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendapatkan pertolongan beliau, mendapatkan syafaat beliau yang kita kenal dengan syafaatul kubra atau syafaatul uzma kelak pada hari kiamat kemudian. Amin Allahumma amin. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.